Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 16, Ciuman Panas di Bawah Kolong Meja. Kata-kataku kontan menggantung di udara saat kulihat penampilan istri kecilku itu. Terlihat sosoknya yang anggun dan kelihatan dewasa, dengan seragam atasan berwarna pink serta celana bahan hitam. Selain itu, rambutnya juga jia sanggul, membuat aura kecantikannya semakin terpancar. Meskipun aku tahu kalau statusnya di tempat ini benar-benar jauh denganku. Akhirnya Jia ketemu Om Ferdi juga. Serunya senang, seraya menerjang tubuhku tiba-tiba. Aku yang mendapat serangan mendadak, hanya tertawa kecil seraya melepaskan pelukannya itu. Jangan lupa, ini masih di kantor. Kulihat, kepala Jia langsung mengangguk. Meskipun posisinya, dia belum benar-benar beranjak pergi dari atas tubuhku. Kenapa kamu nggak bilang, kalau jadi OB di sini, padahal kamu bisa minta jab? Jia meletakkan jari telunjuknya di depan bibirku cepat, membuatku berhenti berbicara, dan malah menatap dirinya yang kini menatap diriku serius. Om Ferdi dengerin Jia deh, meskipun Jia ini manja dan nyebelin banget. Tapi, Jia tuh nggak suka sama cara yang instan. Apalagi, pakai bantuan orang dalam segala. Jia mah ogah banget, tahu, kata Jia terus terang. Aku yang mendengarnya tersenyum, kemudian mengusap-usap puncak kepala bocah itu sayang. Alasannya, ya, karena Jia pengen mandiri dan mengukur kemampuan diri sendiri. Bukannya, hidup itu terus maju, ya. Waktu juga terus berjalan tanpa henti. Nah, singkatnya gini, kalau kita terus-terusan ngandelin orang lain dalam kehidupan ini, terus tiba-tiba nih, dia hilang atau pergi jauh dari kita. Masa iya, hidup kita bakal berakhir begitu aja? Nggak asik dong, kan HMPH? Oh om, ini masih di kantor Lenguh Jia pelan, saat kusambar bibir merah miliknya mendadak. Entah mengapa, aku merasa suhu ruanganku begitu panas. Padahal jelas-jelas, AC-nya menyala dengan baik. Selain itu, Jia yang kini berada di pangkuanku tampak terengah-engah. Setelah aku melepaskan ciuman kami yang sedikit panas tadi, tampak dirinya menghirup oksigen dengan begitu rakus. Sebelum kembali membalas ciumanku yang sempat terhenti tadi, seolah-olah tak ada kata untuk hari esok lagi, kami balas mengecup satu sama lain. Sekaligus bertukar selaiva dengan begitu intensnya, hingga, Pak Ferdi, apa Bapak ada di dalam? Panggil Giselle di depan pintu, yang seketika menghentikan kegiatan kami. Aku sendiri, bahkan merasa seperti pasangan kumpul kebo yang terciduk sedang berduaan dengan seorang wanita sewaan di dalam kantorku sendiri. Sedangkan Jia, kulihat bocah rese itu tak kalah paniknya juga denganku. Buru-buru, Jia mencari tempat persembunyian tanpa membenarkan pakaiannya yang masih acak-acakan. Namun, karena ruanganku yang tak memiliki lemari untuk sembunyi, aku akhirnya menyuruh Jia untuk bersembunyi di bawah kolong meja tempatku duduk ini. Diam di situ dulu, oke? Perintahku padanya. Jia sendiri balas mengangguk pelan, sebelum menundukkan kepalanya masuk ke dalam kolong meja. Tak berselang lama setelahnya, Giselle pun masuk. Awalnya, dia terlihat menyimpan kecurigaan tentangku yang tidak seperti biasanya. Selain itu, Giselle juga menatap tajam ke atas secangkir kopi yang tak mengepul lagi di atas meja. Tumben, Bapak belum minum kopinya.
Padahal setahu saya, Pak Ferdi itu suka banget sama kopi hitam yang masih panas, loh. Giselle berkata dengan nada menyindir di belakangnya. Oh iya, ngomong-ngomong siapa yang buatin Pak Ferdi kopi? Bukannya itu tugas saya, ya. Sambungnya dengan alis terangkat sebelah. Aku yang sedari tadi hanya diam, langsung membalas ucapan Giselle barusan dengan senyuman tipis. Kok, saya merasa kamu terlalu overprotektif ya, sebagai sekretaris? Dan yang saya tahu, tugas alami sekretaris bukan membuat kopi loh, Giselle. Apa perlu saya bacain ke kamu poin-poin pentingnya, jadi sekretaris? Detik itu juga, kulihat wajah Giselle berubah memucat. Buru-buru sekretarisku itu menundukkan kepalanya, seraya mengucapkan kata, maaf, berulang kali. Hanya saja, aku yang lumayan tersulut emosi tak menggubris permohonan maafnya itu. Malahan, aku menyuruh Giselle untuk segera pergi dari dalam ruanganku. Jia yang merasa situasinya sudah membaik, kulihat mulai mendongakkan kepalanya sedikit. Perlahan-lahan, bocah rese itu mulai merangkak keluar dari dalam kolong meja. Tetapi terhenti, tepat di depan kakiku yang kini terbuka lebar. Dan yang membuatku salah fokus, saat kepala bocah rese itu tepat berada di depan rumah si Joni sekarang. Jujur saja, itu membuatku merasa tegang dan sedikit ambigu. Kenapa berhenti? Kalau mau keluar ya, buruan. Aku berujar seraya memalingkan wajah ke arah lain, karena terasa mulai memanas. Sedangkan bocah itu, perlahan-lahan menyentuh bagian dalam pahaku yang masih terbalut celana bahan. Sebagai tumpuan untuk berdiri tanpa rasa bersalah sekalipun. Untung saja, setelah keluar, Jia bergegas pergi dari dalam ruanganku. Meskipun setelahnya aku merasa berat dan tak ingin bocah itu tinggal, tak terasa makan siang pun tiba. Aku yang sedang berjalan sendirian di koridor, tiba-tiba merasakan tepukan di pundak sebelah kiri dari Aaron. Brother, panggilnya, mengingatkanku pada saat masih SMA. Itu karena, tiap kali jam istirahat tiba, aku dan Aaron akan pergi bersama ke kantin sekolah. Dengan vibe yang begini, diam aja, senyum ngapa sih, Fer? Datar banget dah muka lo, mirip talenan mak gue. Aaron berucap yang langsung mendapat pelototan gratis dariku. Oke, peace bang, gue bercanda tadi, hehehe. Cengirnya, seperti biasa. Oh iya, Fer, dengar nih, ada OB baru, ya? Celetuk Aaron kembali, yang kontan membuat kepalaku menoleh ke arahnya. Siapa tuh? Namanya, gue lupa, tapi mukanya bisa dibilang cantik sih. Dan bodinya, jangan ditanya lagi, mantep cok. Ah, kayaknya dia nggak kalah jauh sama Giselle. Bisa nih, gue jadiin mangsa art. Tanpa sadar aku menginjak ujung sepatu pantofel Aaron dengan keras, sampai membuatnya memekik kesakitan. Kok lo tiba-tiba nginjek kaki gue sih, Fer? Katanya sewot. Aku sendiri memilih untuk diam, karena malas menanggapi. Lagian, siapa suruh dia ngomongin fantasi kotornya ke Jia? Di depan wajahku yang jelas suami sahnya. Enak aja, mau ngerebut dan mainin bini orang. Berani Aaron maju satu langkah, auto senggol bacok pokoknya. Walaupun status kita sudah bukan sekadar teman lagi, tapi urusan bini. Termasuk urusan hidup dan mati. Terutama, kalau menyangkut hal-hal begini. Pengindeh, kupotong burungnya Aaron biar dia tahu rasa. Dan gak bisa main coblos atau pedang-pedangan lagi sama tante-tante girang. Kayaknya seru, deh. Lo, kenapa sih, Fer?
Tanya Aaron karena tadi tak kugubris. Gue punya salah apa sama lo? Coba ngomong, kasih tahu kesalahan gue ada di mana. Lanjutnya lagi, penuh harap. Detik itu juga kuhentikan langkahku ini, membuat Aaron yang berjalan tepat di belakangku tak sengaja menubruk punggungku yang lebar. Astaga, Fer, serius deh, kayaknya gue benar-benar buat mood lo anjlok ya. Aku hanya mengangkat bahu tak acuh sebagai balasan. Benar-benar tak berselera untuk menanggapi perkataan Aaron. Lantas memilih untuk berjalan ke arah lain, meninggalkan Aaron sendiri yang masih termenung di koridor. Sekembalinya ke ruanganku, aku menemukan 2 buah tiket konser yang tergeletak di atas meja. Selain itu, ada sebuah kotak berukuran sedikit panjang di dekat tiket konser. Sekaligus selembar surat berwarna hitam yang bertuliskan nama seseorang. Halo, Fer, maaf baru ngabarin lagi. Dan kalau lo udah baca surat ini, berarti pesanan lo waktu itu udah nyampe. Gue harap lo suka dan jangan pernah bosen buat minta barang beginian lagi ke gue. Pokoknya, gue tunggu orderan berikutnya dengan jumlah yang lebih gede. Salam hangat, Kevin Gelombang. Aku yang membaca surat itu merasa istimewa. Terlebih lagi, ini dari salah satu teman dekatku dulu. Kira-kira kapan ya aku akan memberikannya pada Jia? Membayangkan melihat reaksinya saja, aku jadi tertawa. Aku yakin, Jia pasti akan memekik histeris. Seraya meloncat-loncat kegirangan setelah menerima hadiah ini. Yah, semoga saja bocah rese itu menyukainya. Tak lama setelah itu, ku dengar ponselku bergetar. Kemudian, setelah ku usap layar kuncinya, muncullah sebuah notifikasi panggilan tak terjawab dari Papi. Tunggu, Papi, tumben sekali, dia meneleponku secara nyepam begini. Padahal biasanya kalau ada apa-apa, Mama Vivi yang bakal mengabari duluan. Sebenarnya ada apa, ya? Mendadak aku menjadi gelisah sendiri. Apalagi, Papi nggak kayak biasanya begini. Mungkinkah terjadi sesuatu pada mertuaku itu? Melihat notifikasi panggilan tak terjawab yang begitu banyak dari Papi, membuatku segera melakukan panggilan balik. Hanya saja, sudah lebih dari 10 menit. Panggilanku tetap saja belum mendapatkan jawaban. Malah yang ada, hanya tulisan memanggil sedari tadi. Jujur, aku mulai merasa cemas setiap detiknya. Di dalam hati, aku juga tak lupa menggumamkan doa untuk keselamatan mertuaku itu. Hingga di percobaan panggilan ke-15, panggilanku pun terjawab. Namun, yang membuatku merasa aneh saat ku dengar suara seseorang di seberang. Hai, Fer, udah lama ya, kita nggak saling ngasih kabar. Aku yang mendengar suara tak asing itu langsung mengepalkan tangan tanpa sadar. Ternyata Om Lukman. Ferdi kira siapa, tapi kenapa ya, telepon Papi bisa ada di Om? Balasku dengan suara tenang seperti biasa. Ku dengar Om Lukman tertawa, keras sekali. Hingga rasanya bisa memecahkan gendang telingaku saat itu juga. Bohong kalau kamu masih nggak sadar, kata Om Lukman dengan nada bicara memprovokasiku. Tanganku yang sudah terkepal, kini semakin erat hingga membuat kuku-kuku jariku memutih. Di mana Papi? Tanyaku syarat akan emosi. Lagi-lagi si parasit itu tertawa. Tampaknya enggan menjawab pertanyaanku barusan. Om, panggilku dingin. Kenapa buru-buru begitu? Sih, oke aku kasih dulu teleponnya ke pria tua bau tanah itu. Tenang,
dia masih baik-baik saja kok. Tak berselang lama, tak kudengar lagi suara tawa Om Lukman. Malah, terdengar derap langkah kaki seseorang, serta beberapa suara benda yang dijatuhkan secara paksa dari seberang telepon. Di detik berikutnya, barulah kudengar suara papi yang tengah merintih. Aku tidak tahu apa yang telah terjadi dan mertuaku alami. Yang pasti, saat kudengar suara ringisannya itu, aku bisa langsung mengambil keputusan jika Om Lukman telah berbuat sesuatu yang keji padanya. Gimana? Udah dengar, kan? Ngomong-ngomong, kalau kamu mau cari mertua kesayanganmu ini, jangan lupa buat siapin uang 1 koper. Kalau enggak, jangan harap bisa ketemu dia lagi dalam keadaan yang masih hidup. Setelah mengatakan itu, Om Lukman buru-buru mematikan sambungan telepon kami. Membuatku lantas meninju ke arah dinding saat amarah dirasa mulai menguasai diriku. Brengsek, makiku kesal. Kupikir si parasit itu sudah kapok dan tak akan pernah muncul lagi. Namun, kenyataan, setelah dia gagal menjebakku malam itu, Om Lukman malah menargetkan keluarga Jia yang tidak tahu apa-apa. Sekarang papi, apa iya aku akan membiarkan dia menyentuh Mama Vivi, lalu Jia? Tidak, aku tidak bisa hanya duduk manis dan diam saja, menunggu di sini. Lantas, soal ancamannya barusan, dia pikir aku akan menurut begitu saja? Akan kupastikan, mematahkan semua sendinya nanti, supaya dia tak bisa lagi berbuat seenaknya, serta menikmati dunia ini. Hanya saja, aku juga tidak bisa memberitahu Jia tentang hal ini. Aku khawatir, bocah rese itu akan kepikiran, kemudian jatuh sakit. Sejujurnya aku bingung. Namun, aku harus secepatnya mencari papi untuk memastikan kondisinya. Dengan cepat, kupanggil Giselle untuk masuk ke dalam ruanganku. Kemudian menyuruh dia untuk membatalkan semua pertemuan yang akan kuhadiri hari ini. Yah, aku berencana mengosongkan semua jadwalku kemudian pergi mencari papi. Awalnya, Giselle tampak kebingungan. Namun, dia tak banyak berkomentar dan langsung mengikuti perintahku. Setelah itu, barulah aku bergegas pergi keluar. Berjalan dengan langkah 1000 kaki saat melewati koridor, kemudian segera masuk ke dalam lift. Namun, Om Ferdi, mau kemana? Langkahku langsung terhenti saat ku dengar Jia memanggilku dari arah berlawanan. Heo, kenapa harus bertemu dengan dia di sini, sih? Om. Jia memanggilku lagi, tampak berlari kecil, masih dengan tangan memegang nampan bulatnya itu. Aku yang melihat Jia berlarian ke arahku, hanya bisa berdiri mematung, menatap sosoknya yang kini terlihat kelelahan. Namun masih tetap menampilkan senyuman yang manis di bibirnya. Ya. Balasku akhirnya, kulihat senyuman di bibir Jia makin merekah. Membuatku makin tak enak hati jika sampai memberitahu kabar tentang papi padanya. Pasti kalau bocah rese itu tahu, tangisnya akan langsung pecah. Selain itu, Jia juga mudah tersulut emosi. Kok Om Ferdi udah mau pergi? Emang jam pulang direktur itu cepat ya? Tanyanya polos, dengan kedua tangan yang menggenggam erat jari jemariku. Kebetulan, kondisi koridor sepi, jadi tidak ada satu orang pun yang melihat kedekatan kami ini. Alih-alih menjawab, aku malah mengusap puncak kepala Jia sayang. Kemudian, menyeret tubuh ringkihnya itu ke dalam dekapan hangatku. Enggak juga, cuma hari ini aku ada urusan di luar. Kemana? Tanyanya menuntut, segera kutangkup kedua pipi milik bocah rese itu lembut.
yang seketika membuatnya menggembung lucu, mirip marmut. Ketemu sama klien. Jia lalu menganggukkan kepalanya dan hanya berohria saja sebagai balasan. Tak lama setelah itu, barulah aku memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Yang masih berdiri diam menatap kepergianku. Jalanan kota di sore hari terlihat cukup ramai. Selain itu, beberapa kendaraan juga terjebak macet tatkala lampu merah menyala. Aku yang jadi salah satunya. Hanya bisa duduk cemas dengan jemari tangan yang berulang kali ku ketukkan pelan di atas setir. Ragaku memang ada di sini, namun pikiranku melalang buana entah kemana. Selain itu, banyak sekali kemungkinan buruk yang mampir di kepala. Membuatku makin tak karuan saja. Kuharap, papi baik-baik saja di sana. Hampir 15 menit menunggu, akhirnya aku bisa memacu kendaraanku kembali. Membelah jalanan kota yang mulai terang dihiasi lampu jalan. Sekaligus beberapa muda-mudi yang hilir mudik menikmati pemandangan senja sore. Hingga, kurasakan ponselku bergetar kembali dan memunculkan sebuah notifikasi pesan dari papi. Jalan Merak 05, Kota XXX. Detik itu juga mataku membulat sempurna. Sedikit terkejut dengan pesan yang aku yakini itu dari Om Lukman. Dasar parasit. Lompatku kesal, seraya memukul setir. Aku tahu jelas, di mana tempat itu. Sebuah tempat yang sudah lama sekali terbengkalai dan jarang sekali disinggahi warga sipil. Kecuali, mafia, bisa dibilang, tempat itu pusat pasarnya. Jujur, aku tidak menyangka si parasit itu akan membawa papi ke sana. Atau mungkin, Om Lukman punya maksud terselubung? Membayangkannya saja sudah membuat amarahku mendidih. Secepatnya, kupacu mobilku itu untuk sampai di sana. Tepat setelah mobilku berhenti di sebuah bangunan tua yang nampak termakan oleh usia. Kehadiranku itu langsung disambut oleh beberapa orang berpakaian hitam dengan postur tubuh kekar. Mirip atlet angkat besi, perawakannya tinggi besar, dengan ton kulit berwarna colekat gelap. Mereka berbaris dengan tangan bersedekap di depan dada, serta menggunakan kacamata hitam, tepat di depan mobilku terparkir. Lalu, setelah aku melangkah keluar, salah satu dari mereka mulai bergerak, seolah-olah menuntunku untuk pergi ke suatu tempat. Orang-orang berpakaian hitam itu membawaku menuju sebuah lorong. Yang kanan kirinya hanya ada dinding-dinding mengelupas, termakan usia. Dengan lantai dasar yang telah remuk, memperlihatkan kepingan-kepingan keramik yang berserakan di atasnya. Bersambung.